Halo teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dengan admin. Admin harap semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kali ini admin akan membawakan sebuah cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Menceritakan tentang seorang pria penakut yang berubah menjadi seorang pria pemberani setelah ayahnya tewas oleh sekelompok orang psikopat. Kini demi menyelamatkan adik perempuan satu-satunya, ia pun berbalik memburu para psikopat yang membunuh ayahnya dan menyelamatkan saudarinya. Nah, bagaimana kisah serunya? Mari kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah hutan lebat di daerah dataran pegunungan yang tinggi. Terlihat dua orang pria yang merupakan ayah dan anak ini tengah berjalan di sana. Kita sebut saja sang ayah namanya Tom dan si anak namanya Ben. Setelah melihat bahwa di depannya ada seekor babi hutan, mereka pun mengendap-endap mendekati babi hutan tersebut. Dan setelah dirasa cukup dekat, mereka lalu berhenti dan Ben memberikan busur serta sebuah anak panah kepada Tom. Lalu Tom memanah babi hutan tersebut dan mengenainya. Setelah itu mereka pun berjalan mengikuti babi hutan yang terluka tersebut dengan mengikuti jejak darahnya. Namun sayang setelah berapa lama mereka mengikutinya ternyata jejaknya hilang ke arah daerah yang berawa. Melihat buruannya kemungkinan masuk ke sana, mereka pun kembali. Tak berapa lama mereka berjalan, Tom melihat sebuah sepatu anak kecil lalu ia pun membawa Ben mengikuti jejak itu. Ternyata jejak itu mengarah pada sebuah jalan dengan beberapa mobil yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Sementara Tom memeriksa mobil belakang, Ben pun memeriksa mobil di depannya. Di sana, Tom menemukan beberapa batang rokok sementara Ben menemukan sebungkus biskuit. Tak ingin Tom mengetahuinya, Ben pun memakan beberapa dan menyembunyikan sisanya. Lalu tanpa sengaja, Ben membunyikan klakson mobilnya dan membuat mereka panik karena suara yang ditimbulkannya. Benar saja, tak berapa lama, lolongan beberapa serigala terdengar mendekat dari kejauhan. Lalu dengan cepat mereka berdua pun bersembunyi di dalam mobil. Dan tak berapa lama, segerombolan serigala pun datang namun untungnya mereka hanya melewati tempat itu dan tidak mencium keberadaan mereka. Setelah dirasa rombongan serigala itu pergi jauh, mereka pun keluar dari mobil itu dan pergi ke sebuah tempat. Tak berapa lama mereka pun tiba di sebuah tumpukan kayu yang ternyata merupakan tempat tinggal mereka yang tersembunyi. Setelah itu, kita juga melihat ternyata ada seorang wanita muda di dalamnya yang merupakan anak perempuan Tom yang kita sebut saja namanya Sarah yang tengah terluka dan sakit. Dengan perlengkapan seadanya, kini mereka bertiga pun harus hidup dan bertahan di sana setelah semua kekacauan yang terjadi di dunia yang menghancurkan peradaban modern dan membuat mereka dan yang lainnya harus bertahan hidup masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Keesokan harinya, Ben terbangun lebih pagi karena merasakan perutnya yang sakit dan pergi untuk buang air besar di sebuah tempat yang mereka buat yang tempatnya tak jauh dari sana. Namun tiba-tiba saja, ketika ia sedang bab, ia melihat beberapa orang dari kelompok lain seperti dirinya datang dari kejauhan. Dengan cepat Ben pun langsung kabur dan berlari kembali ke tem persembunyiannya. Lalu Tom yang melihat Ben datang dengan panik melihat keluar dan melihat beberapa orang dari kelompok lainnya kini menghampiri tempat itu. Tom pun segera mengemasi barang-barang mereka dan membawa Ben dan Sarah keluar lewat pintu belakang persembunyiannya. Sesampainya di tempat bab Ben tadi, Tom pun langsung memasukkan mereka berdua sementara ia berlari kembali dan menghadapi kawanan itu sendirian. Walaupun sempat menjatuhkan beberapa dari mereka dan melukai salah satunya, akhirnya ia pun tewas setelah pimpinan kelompok itu menusukkan piasunya ke lehernya. Setelah itu mereka pun pergi dengan membawa beberapa barang dari persembunyian Ben, mengambil tasnya Ben yang berisi obatnya Sarah dan membawa mayatnya Tom. Setelah kelompok itu pergi, Ben pun kembali membawa Sarah ke tempat persembunyiannya yang kini sudah berantakan. Putus asa melihat Sarah yang kini sedang kesakitan dan kini obatnya yang sudah habis karena dibawa oleh kelompok itu, serta tidak adanya makanan yang tersisa,
Ben pun berniat membunuh Sarah dengan bantal. Namun ternyata ia tidak mampu melakukannya. Akhirnya, setelah berpikir panjang, kini Ben pun memilih untuk pergi dari sana untuk mencari pertolongan dan mencari obat untuk adiknya. Setelah meminum air bagiannya dan meninggalkan separuh untuk adiknya, ia pun mulai menutupi kembali persembunyiannya. Dan setelah dirasa cukup aman buat Sarah, ia pun mulai berjalan pergi dan meninggalkannya hanya dengan memakai pakaian yang melekat di bajunya. Di tengah dinginnya suhu yang ekstrim di sana, Ben terus berjalan sekuat tenaga mengikuti jejak kelompok yang membawa ayahnya melewati perbukitan dan akhirnya tiba di tepi sungai. Dan dalam keadaan dingin, kelaparan dan kelelahan, akhirnya ia pun pingsan di sana. Sementara itu Sarah yang terbangun, kini mendapati dirinya terkunci dari luar. Ia mencoba untuk membuka pintu itu dengan paksa namun sia-sia saja. Lalu Ben, yang beberapa menit kemudian tersadar kembali, kini tak jauh dari sana. Ia melihat seorang anak kecil tengah berjalan di depannya. Ia pun dengan susah payah mengikuti anak itu, dan ketika anak itu menyadarinya, ia pun langsung berlari menuju sebuah bangunan lama yang rusak dan sepertinya telah lama ditinggalkan. Sesampainya di sebuah ruangan, ia pun mengunci ruangan tersebut dan bersembunyi bersama seorang pria tua di sebuah kasur. Ben yang sampai di sana pun langsung mendobrak pintu tersebut dan mengambil sebuah celana untuk dipakainya. Dan karena badannya yang kedinginan, ia pun mengambil jaket pria tua itu beserta sepatunya lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah itu Ben kembali melanjutkan perjalanannya mengikuti jejak kelompok di awal. Beberapa jam kemudian, ia pun menemukan jejak api unggun yang baru saja ditinggalkan dan di tengah-tengah arang itu, ia melihat tengkorak kepala dan tangan manusia yang kemungkinan adalah ayahnya. Setelah menguburkan jenazah tengkorak ayahnya tak jauh dari sana, ia pun kembali ke tempat tadi. Dan ketika ia melihat sebuah pohon yang cukup tinggi, ia pun menaikinya untuk memantau daerah sekitarnya yang dimungkinkan kelompok itu belum pergi jauh. Dan benar saja, ketika ia sampai di atas, tak jauh dari sana, Ben melihat kepulan asap di mana kemungkinan kelompok itu berada. Namun sayang ketika hendak turun, ia terpeleset dan langsung jatuh ke tanah di bawahnya. Belum ia merasakan sakit di tubuhnya karena terjatuh. Dari kejauhan kini ia pun mendengar lolongan sekelompok serigala mendekat ke arahnya. Lalu akhirnya dengan cepat ia pun mulai meniup kembali api unggun yang hampir padam di sana dan menyalakannya kembali. Dan benar saja, ketika malam tiba, sekelompok serigala itu pun kini datang ke sana. Namun Ben, kini yang telah menyalakan api unggun besar, dan dengan kayu yang terbakar api akhirnya bisa mengusir mereka. Setelah pagi tiba, ia pun kembali bangun dan melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah jalan, ia kini menemukan sebuah tenda tak jauh dari sana. Setelah dengan hati-hati mendekatinya dan memeriksanya, di dalam tenda itu, ia menemukan sebuah jasad seorang wanita yang telah lama meninggal, korek api, pisau lipat dan sebuah peluit. Dan ketika ia keluar dari sana, ia juga melihat anak kecil kemarin kini berada di sana, namun ketika ia melihat Ben ia langsung berlari. Setelah itu Ben kembali melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri sebuah kali di sana. Namun tiba-tiba langkah kakinya terhenti ketika melihat air kali itu yang tadinya jernih kini mulai berwarna merah darah. Dan tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tempo hari dari kelompok itu di sana sedang mencuci pisau yang berlumuran darah dan mengambil air dari sana. Setelah wanita itu pergi, Ben pun langsung mengikuti wanita itu. Tak berapa lama, wanita itu pun sampai di tempat persembunyian mereka dan langsung memasak air yang dibawanya sementara Ben mengamatinya dari kejauhan. Lalu setelah itu wanita itu pun pergi kembali dan dengan sebuah batu di tangannya. Ben pun kini menghampiri tempat itu setelah melewati tali dengan lonceng yang tergantung yang berfungsi sebagai alarm di sana. Sesampainya di sana, Ben langsung mengambil tas miliknya yang berisi obat Sarah di dalamnya. Namun sayang ia tak menemukan obatnya di sana. Dan ketika ia menggeledah tas lainnya, dari belakang wanita tadi muncul dengan sebuah kapak hendak menghabisinya. Melalui kaca di depannya, Ben pun melihatnya dan langsung menghindar. Ben yang dalam keadaan terdesak kini mengambil batu yang dibawanya dan menghantamkannya ke kepala wanita itu dan langsung membuatnya meninggal. Lalu Ben juga menggeledah kamar mereka, namun di sana ia juga tidak menemukan obat yang dicarinya. Dan ketika Ben hendak terus mencarinya, dari kejauhan,
Ben melihat kini kawanan wanita itu kembali ke sana. Lalu dengan cepat Ben mengepel darah wanita yang bercecerah di sana dan menyeret tubuhnya menjauh dari sana dan menyembunyikannya di balik sebuah pohon besar tak jauh dari sana. Namun siapa sangka, ternyata kelompok itu kini menangkap anak kecil itu dan sepertinya hendak menjadikannya santapan buat mereka. Ben juga melihat seseorang dari mereka yang tempo hari sempat dilukai ayahnya kini merasa kesakitan dan pimpinan kelompok itu pun kini memberikan obat yang dicarinya yang ternyata disimpan di sebuah brankas di sana. Setelah itu, pimpinan kelompok itu pun pergi untuk mencari wanitanya yang tidak ada di sana ke tempat biasanya ia mencuci dan mengambil air buat mereka. Sementara itu di tempat lain, Sarah yang kini kesakitan pun terbangun dan terlihat kini lukanya semakin parah. Sedangkan di tempat Ben, kini salah seorang dari mereka menemukan kapak milik wanita itu yang terjatuh ketika Ben menyeretnya. Karena curiga akhirnya mereka pun berpencar dan mencari wanita itu. Lalu untuk mengelabui mereka, Ben pun menutupi jasad wanita itu dengan dedaunan yang berada di sana lalu kembali menuju tempat mereka. Sesampainya di sana, ia melihat seorang yang terluka dari mereka kini pergi ke tempat tidur di dalam karena rasa sakit yang amat sangat. Kesempatan ini dimanfaatkan Ben untuk membuka ikatan dan melepaskan anak itu. Namun karena ketakutan, anak itu pun terus berontak dan membuat pria di dalam kembali keluar. Untung saja Ben sudah berhasil membebaskannya dan anak itu pun berlari dan dikejar pria itu. Melihat tempat ini kosong, Ben lalu mencoba membuka gembok brankas itu dengan menendangnya. Namun sayang sebelum Ben berhasil membukanya, pimpinan kelompok itu pun kembali dan dengan cepat Ben bersembunyi di tempat kamar mereka. Pimpinan itu juga melihat gembok yang kotor yang sepertinya mencoba dibuka paksa seseorang dan merasa curiga. Kemudian, seorang dari anak buahnya kini juga menemukan jasad wanita tadi yang kemungkinan adalah istrinya. Sementara itu, di tempat Sarah yang kini kehausan pun menghabiskan jatah minuman terakhirnya yang disimpan Ben untuknya. Sedangkan Ben yang kini terus bersembunyi di sana, malamnya ia melihat sebuah kunci tergantung di leher pimpinan itu sebelum akhirnya mereka membakar jasad wanita itu, dan sepertinya pimpinan kelompok itu sangat sedih dan memendam dendam kepada Ben sebagai orang yang telah membunuhnya. Keesokan paginya, Ben yang terbangun dan melihat sepertinya mereka masih tertidur pun berniat masuk ke kamar mereka dan mengambil kunci brankas itu. Dengan menggunakan korek api dan pisau lipat yang dibawanya, akhirnya ia pun bisa mengambil kunci gembok tersebut. Setelah menemukan dan mengambil obat buat Sarah, ia pun mengunci mereka dari luar dan langsung melarikan diri. Namun sayang karena tergesa-gesa ia melupakan tali alarm yang berisi lonceng yang mereka pasang di sekitar tempat itu dan menyentuhnya. Akhirnya, mereka pun terbangun dan setelah mendobrak pintu yang digembok Ben, kini mereka pun mengejar Ben dan kejar-kejaran pun terjadi. Sementara di tempat lain, Sarah juga kini terbangun dari tidurnya setelah ia mendengar lolongan sekelompok serigala kini mendatangi tempat itu. Sedangkan seorang anak buah kelompok itu yang kini memang sudah terluka parah dan tak mampu lagi berjalan pun dibunuh pimpinannya dengan menjatuhkan dan menginjak lehernya. Sementara 4 orang lainnya kini berhasil melihat dan mengejar Ben. Sedangkan Sarah yang ketakutan pun kini melihat seekor serigala mulai mencoba masuk lewat lubang kecil di pintu depan tempat persembunyiannya. Di tempat lain Ben terus berlari sekuat tenaga mencoba menghindari kejaran orang-orang di belakangnya. Dan akhirnya dalam satu kesempatan ia berhasil mengecoh mereka dan berlari menjauh menuju tempat tinggal anak kecil yang tempo hari ia selamatkan. Namun sayang, sesampainya di sana, jejak serigala kini memenuhi ruangan itu dan ia melihat kakek tua tempo hari kini telah meninggal dengan tubuh tercobak-cabik. Merasa bersalah karena telah merusak pintu kamar itu sehingga bisa membuat serigala masuk, Ben pun berjalan dengan linglung tanpa menyadari kini orang-orang yang mengejarnya ada di belakangnya dan memukul kepalanya hingga pingsan dan membawanya kembali ke hutan. Beberapa jam kemudian Ben pun mulai tersadar kembali dengan kedua tangan dan kaki terikat. Ia juga melihat kelompok itu kini membuat api unggun mungkin untuk membakarnya. Lalu ketika ia hendak mengambil pisau lipatnya yang berada tak jauh dari sana pisau itu pun ditendang menjauh oleh pimpinan kelompok itu lalu memperlihatkan foto ayahnya Ben yang diambil dari sakunya Ben dan membakarnya. Tak mau menyerah, kini Ben pun melihat peluit yang dibawanya kini tergeletak tak jauh dari sana dan begitu ia mendapatkannya ia pun langsung meniup peluit itu. Melihat ini pimpinan kelompok itu pun langsung menendang Ben. Dan tak lama setelah itu,
Lolongan sekelompok serigala itu pun seperti terpanggil dan mendekati tempat itu. Mengetahui para serigala itu akan datang ke sana, kelompok itu pun semuanya lari tunggang langgang meninggalkan Ben. Melihat mereka lari ketakutan, Ben langsung mengambil pisau lipatnya, melepaskan ikatannya dan bersembunyi di balik kayu-kayu di sana dan melihat para serigala itu kini melewatinya dan mengejar kelompok itu. Tak mau jadi santapan serigala lapar. Pimpinan kelompok itu pun kini melukai kaki salah seorang anak buah wanitanya dan membiarkannya menggantikan dirinya menjadi korban para serigala itu. Sementara itu, Ben kini memakai kembali pakaiannya, membawa obatnya dan kembali berlari. Pimpinan kelompok itu dan dua anak buahnya yang tersisa pun tidak mendapati Ben ketika mereka kembali ke tempat itu. Dengan mengikuti jejak Ben, mereka pun kembali mengejar Ben. Sementara Ben yang kini telah lelah terus berlari akhirnya berniat untuk melawan mereka. Mengetahui Ben sepertinya bersembunyi, ketiga orang itu pun kini mulai menyebar. Salah seorang dari mereka yang memegang golok pun kini mulai mendekati tempatnya Ben berada. Dan ketika ia melihat bajunya Ben yang sedang bersandar, ia pun mengira Ben sedang beristirahat dan dengan pisau di tangannya ia pun langsung menendangnya yang ternyata hanya tipuan. Sementara Ben sendiri melompat dari pohon di atasnya dan setelah perkelahian yang sengit akhirnya Ben pun bisa membunuhnya. Sedangkan orang kedua yang memegang busur, kini ia juga sampai di sana dan melihat temannya kini sepertinya sudah membunuh Ben, yang tanpa diketahui bahwa Ben kini telah memakai jaket temannya dan ketika sudah mendekat Ben pun menusuknya dengan pisau dan membuatnya juga tewas. Setelah itu, dengan membawa busur pria itu, dan menggunakan mantel pria satunya, Ben pun menghampiri pimpinan kelompok itu tanpa menyadari itu adalah Ben. Dan ketika jarak mereka cukup dekat, Ben langsung menembakkan panahnya dan mengenai kaki pria itu. Setelah tembakan pertama mengenainya, Ben langsung mendekatinya dan bersiap untuk tembakan kedua. Namun sayang ketika ia hendak melakukannya tali busur panahnya patah. Akhirnya dengan memegang pisau masing-masing kini keduanya pun siap bertarung ketika dari belakang pria itu lolongan serigala mulai terdengar mendekat. Tak pikir panjang, Ben langsung berlari diikuti oleh pria itu. Namun karena kakinya terluka, kini pria itu pun tertinggal di belakang dan langsung dikeroyok para serigala itu. Sementara itu Ben terus berjalan menjauh dari sana mengikuti langkah kakinya entah kemana. Dan ketika ia mencoba menaiki sebuah bukit di sana, di bawahnya kini ia melihat sebuah rumah di bawahnya. Ia pun segera menuju rumah itu dan menemukan seorang pria yang sudah meninggal duduk di kursi dengan pistol dan bir di sampingnya di depan pintu rumah itu. Setelah memasuki rumah itu, ia melihat ternyata masih terlihat baik lengkap dengan perabotan rumah tangga, senjata dan air minum. Namun ketika ia menemukan makanan dan hendak membawanya, ia mendengar seseorang sepertinya masuk ke rumah itu. Dan benar saja ketika ia mengintip dari sana, pria tua pimpinan kelompok itu kini masih hidup dan mengejarnya ke sana. Dan ketika ia membelakanginya, dengan cepat Ben mengambil senapan yang ditemukannya dan mengarahkannya kepadanya. Namun sayang begitu ia menarik pelatuknya, ternyata pelurunya kosong dan akhirnya pria itu menyerangnya dan terjadi perkelahian lagi. Walaupun Ben sempat terdesak, pada akhirnya ia mengambil pistol yang ditemukannya dan menembak pria itu tepat di kepalanya dan langsung membuatnya meninggal. Lalu dengan bekal yang dibawanya, kini ia pun kembali dan berniat membawa Sarah tinggal di sana. Di tengah jalan ia juga melewati tempat anak kecil itu tinggal dan meninggalkan beberapa makanan untuknya. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan kembali dengan mengikuti jalur sebelumnya dan akhirnya sampai di tempat persembunyiannya sebelumnya. Namun sayang, sesampainya di sana, kini tempat persembunyiannya pun kosong. Ben yang merasa menyesal telah meninggalkan Sarah pun kini tertunduk lemas. Namun tiba-tiba, Sarah yang dikira hilang kini muncul dan berada di belakang Ben. Tamat. Nah teman-teman semua itulah alur film seru kali ini. Semoga alur film yang admin bawakan kali ini bisa menghibur Anda dan mengisi waktu luang Anda. Silahkan tulis komentar Anda di bawah. Tetap semangat dan sampai jumpa.